Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pembelajar. Jumpa lagi di channel Guru ID X IPS Indi. Terima kasih banyak telah mengikuti channel sederhana ini, Guru ID X IPS Indi. Terima kasih banyak bagi yang belum like, subscribe, dan beri komentar positif. Ayolah dukung channel Guru ID X IPS Indi agar bisa lebih berkembang dan bisa lebih memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat para pembelajar semuanya. Di konten kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat media pembelajaran yang tentunya menarik, tentunya interaktif, dan kita akan membawa langsung siswa kita, peserta didik kita mempelajari sesuatu materi langsung di tempatnya. Aplikasi yang akan kita pakai untuk membuat media pembelajaran interaktif menarik ini adalah aplikasi Google Earth Pro. Jadi langsung saja kita menuju aplikasinya tanpa berlama-lama para pembelajar. Jadi pertama kita buka Google Earth kita. Kita buka Google Earth kita. Di sini kita ketikkan saja ini para pembelajar, Google Earth Pro. Ketik saja Google Earth Pro di menu pencarian. Selanjutnya setelah mengetik Google Earth Pro, masuk ke versi Air Google. Kita klik versi Air Google. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu para pembelajar semuanya. Jadi di Google Earth versi Air ini kita akan berkeliling dunia tanpa meninggalkan tempat duduk kita. Jadi kita akan mengajak siswa kita, beserta didik kita untuk mempelajari sesuatu sambil mereka menggunakan gadget HP Android mereka, sambil baring-baring, sambil nyantai. Kita mengajak mereka berkeliling mempelajari semua hal di dunia ini langsung menuju lokasi atau langsung di tempatnya. Jadi sangat menarik dan tentunya sangat interaktif buat pelajar-pelajar kita yang sekarang hobi pegang gadget. Itu tidak bisa dihindari. Kita sebagai Bapak Ibu guru hanya bisa mengarahkan mereka bagaimana mempelajari atau menyajikan atau membuat menu-menu pembelajaran yang menarik buat mereka. Setelah sampai di sini para pembelajar, kita lanjut buka R. Kita tunggu beberapa saat. Jadi proyek pembuatan media pembelajaran ini hanya bisa dikerjakan di PC, komputer PC, dan di laptop atau di Chromebook bisa Bapak Ibu para pembelajar. Tentunya tidak bisa dikerjakan di HP Android. Jadi dia harus dikerjakan full online dengan menggunakan jaringan internet yang stabil para pembelajar. Nah, kita sampai ke menu ini para pembelajar. Nah, untuk membuat proyek media pembelajaran, kita sebelumnya harus mempersiapkan apa materinya, terus apa bahan materinya para pembelajar. Kita mempersiapkan apa bahan materinya. Bahan materinya bisa bersumber dari buku paket pelajaran, terus bisa bersumber dari hasil googling di internet para pembelajar. Terus jadi media pembelajaran ini sangat cocok dan wajib dimiliki dan diketahui dan dikembangkan oleh para guru-guru IPS. Para guru IPS wajib itu hukumnya. Terus bagi guru-guru lain bisa bahasa Indonesia, bisa IPA, apalagi seni budaya bisa. Misalnya di seni budaya mengunjungi situs-situs kesenian, kota-kota seni di dunia, atau mengunjungi situs-situs seni di dunia. Tentunya akan banyak info di Google Earth ini. Jadi Google Earth menyajikan berbagai hal, data berbagai hal di seluruh dunia, mulai data A sampai Z ada di Google Earth. Jadi sumber pelajaran kaya akan materi ada di Google Earth. Langsung saja kita buat projectnya. Apa ya projectnya? Jadi untuk membuat project kita klik menu ini para pembelajar, menu tanda lokasi, urutan keberapa ya? Search. Jadi menu-menunya di sini ada menu-menunya para pembelajar.
ada search, ada folder, ada project, ada map style, ada foto, setting, feedback, dan hal. Terus saya menggunakan akun belajar.id para pembelajar. Jadi saya menggunakan akun belajar.id. Mengapa saya menggunakan akun belajar.id? Karena di akun belajar.id Google Drive-nya penyimpanannya tanpa batas. Jadi ketika kita membuat media-media pembelajaran yang kapasitasnya besar, dia tidak ada masalah para pembelajar, akan tersimpan secara aman, nyaman karena tanpa batas di Google Drive yang dikontrol oleh akun belajar.id ini. Jadi saya sarankan Bapak Ibu guru para pembelajar, buatlah di akun belajar.id agar kapasitas file berapapun bisa muat. Oke, selanjutnya kita langsung ke buat project. Nah, di sini ada new project, terus bisa kita beri nama nantinya apa projectnya. Terus selanjutnya apa ya para pembelajar, kita masuk di ini titik 3 ini. Jadi kita masuk di titik 3 ini, kita clear dulu recent projectnya. Jadi ada project sebelumnya kita hapus dulu, terus kita create, kita buat baru, create project in Google Drive. Jadi mengapa harus akun belajar dipakai? Karena dia akan tersimpan otomatis di Google Drive Bapak Ibu para pembelajar. Saya sekarang menggunakan Chromebook dalam membuat ini. Chromebook dalam membuat tutorial ini, tutorial media pembelajaran IPS menggunakan Google R versi Pro, versi R. Jadi nanti di Google R Bapak Ibu para pembelajar akan tersimpan otomatis. Di situ bisa diatur apakah Bapak Ibu bisa membuat folder khusus untuk media-media pembelajaran atau project-project yang Bapak Ibu telah buat. Jadi buat folder khusus agar tertata nanti project-project yang Bapak Ibu para pembelajar buat. Sekarang kita klik create project in Google Drive. Oke, kita kasih nama projectnya apa. Di untitled ini kita klik gambar gambar pensil atau pena ini, kita beri judul saja. Misalnya saya beri judul apa ya, menjelajahi Sulawesi Selatan, karena saya berada di Sulawesi Selatan para pembelajar. Oke, deskripsinya kita bisa buat apa, menu-menunya misalnya info Sulsel, keadaan penduduk, kota-kota di Sulsel, Sulsel, kabupaten di Sulsel. Oke, dan seterusnya para pembelajar. Jadi bisa explore apa-apa saja yang ingin disajikan. Terus selanjutnya kita buat menu-menunya para pembelajar, folder materinya kita bisa buat di bagian bawah. Jadi kita bergerak ke new feature, kita bisa buat folder, kita bisa buat search to add place. Misalnya kita langsung menuju Sulsel, jadi tinggal kita klik Sulawesi Selatan. Ya, saya ulangi para pembelajar. Setelah mengetik judul dan info-info apa saja yang disajikan di sini, misalnya menjelajahi Sulawesi Selatan, info yang akan disajikan adalah info mengenai Sulsel, keadaan penduduk Sulsel, kota-kota di Sulsel, dan kabupaten di Sulsel. Maka kita buat menu-menunya. Terus share to add place, tentunya kita akan menampilkan dulu peta Sulsel. Kita ketik saja Sulawesi Selatan. Maka akan ada menu di bawah sini, Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Selatan Tanete Sidenreng. Jadi kita klik yang paling atas Sulawesi Selatan, maka Google R akan membawa kita otomatis ke Sulawesi
Selatan. Seperti itu para pembelajar. Terus selanjutnya kita masukkanlah ke project kita. Info ini kita masukkan ke project kita, add project. Oke, akan pindah ke sebelah sini, sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, Sulawesi Selatan ini petanya, lokasinya di peta, di buka bumi kita, lokasinya Sulawesi Selatan. Kita bisa beri label ini, kita bisa pilih label-labelnya. Oke, kita bisa pilih label bintang 5 atau ini saja default mode label standar. Terus kita jadi sampai di mana tadi? Sampai di sini South Sulawesi. South Sulawesi kita edit. Di sini kita bisa rubah materinya, titelnya info Sulsel. Info Sulsel. Kita bisa masukkan foto di sini. Fotonya terkait Sulsel misalnya. Kita bisa cari di Google Image, dari YouTube bisa, Google Drive bisa, foto di komputer kita bisa kita upload. Misalnya kita punya channel YouTube yang ada kontennya tentang Sulsel, bisa kita linkkan ke sini, kita copy paste dan cantumkan. Jadi sangat menarik. Misalnya saya contohkan, kita cari Google Image, gambar kota Sulsel, gambar kota Makassar. Jadi ibu kotanya adalah Makassar. Oke, akan dia cari para pembelajar. Oke, gambar yang khas ini ya, gambar yang khas Pantai Losari mana? Ini Pantai Losari, atau ini bisa kita pilih beberapa. Dia pilih satu-satu. Oke, kita pilih ini saja, select, maka dia akan masuk di sini para pembelajar. Sulsel. Bisa tambahkan lagi foto dengan klik ini, apalagi ini, select. Oke, mantap para pembelajar. Selanjutnya, setelah foto-foto masuk, kita bisa tambahkan di sini info apa yang kita mau sajikan. Misalnya info Sulsel, misalnya Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi penghasil kira-kira. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi penghasil ikan. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi penghasil ikan terbesar di Indonesia. Ikan terbesar di Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru, para pembelajar bisa mengeksplor apa saja informasi yang disajikan di menu info Sulsel ini. Secara umum, informasi umum terlebih dahulu kita sajikan. Terus boxnya ini, box informasinya bisa kita atur, bisa small box, large box. Bagusnya large box, kita pakai large box. Oke, box besar. Ini tidak usah diedit para pembelajar, cukup seperti itu. Oke, selanjutnya preview. Setelah dibuat, kita preview. Maka infografisnya akan tampil di sebelah sini para pembelajar. Oke, infografisnya akan tampil sebelah sini. Fotonya bisa digeser-geser. Jadi sangat interaktif dan sangat informatif untuk dijadikan media pembelajaran aplikasi Google Earth ini para pembelajar. Oke, selanjutnya kita kembali. Jadi sudah ada satu menu para pembelajar. Jadi siswa kita begitu kita share link, jadi cara share linknya anggaplah sudah selesai. Di sini ada info Sulsel, ada data info keadaan penduduk, ada info kota-kota di Sulsel, info kabupaten di Sulsel, kekayaan sumber daya alam di Sulsel, dan seterusnya para pembelajar. Misalnya tadi ini kita klik, maka akan muncul di samping sini info-info yang kita sudah buat. Anggaplah sudah selesai para pembelajar. Kita akan share
Cara share-nya ini para pembelajar, kita klik share project bagian atas, share project, terus kita kita set dulu. Jadi di sini ada menu anyone who has access file, access will see. Jadi siapa saja yang memiliki akses link ini bisa membuatnya para pembelajar, bisa membukanya maksud saya. Jadi siapa saja yang punya akses di link ini bisa melihatnya dan membukanya. Kita continue. Oke, di sini bisa diatur kembali. Jadi bisa diatur. Ini bisa diatur kembali ini para pembelajar, link-linknya. Ini Kementerian Pendidikan bisa kita hilangkan. Maaf, di sini anyone with the link. Jadi siapa saja bisa membuka link ini. Siapa saja bisa membuka link ini. Jika sekedar melihat, di sini kita bisa mengatur. Jika sekedar melihat dan kita bagikan link ini, kita copy link ini ke grup-grup kelas murid kita, maka dia kan sekedar melihat, dia buka dan dia jelajahi info Sulsel, info keadaan penduduk, info kota-kota, dia bisa buka, sekedar lihat. Tapi jika ingin disajikan secara interaktif, misalnya siswa kita sudah mahir menggunakan aplikasi ini, sudah mahir menambahkan menu-menu pelajaran di sini, maka kita akan memberikan tugas ke siswa kita. Misalnya si Amir misalnya, si Amir tugasnya adalah buat materi tentang keadaan penduduk Sulawesi Selatan. Maka untuk bisa seperti itu, kita set di sini, kita jadikan editor. Jadi siapa saja memiliki link ini bisa membuka dan bisa mengedit, bisa mengeditnya, bisa menambahkan. Sini si Amir, misalnya di sini si Amir saya contohkan. Anggaplah link ini sudah selesai, jadi siswa bisa melihat dan bisa mengedit. Anggaplah kita sudah bagikan link itu tadi, kita bagikan ke grup WhatsApp kelas dan dibuka oleh si Amir, siswa kita. Maka si Amir yang sudah kita ajarkan sebelumnya tentang bagaimana cara membuat materi di Google Earth, maka si Amir akan menambahkan materi di sini para pembelajar. Cara menambahkannya seperti tadi, new feature, share to add place. Misalnya tugas si Amir adalah tugas si Amir tadi mencari info tentang kota-kota di Sulawesi Selatan. Maka dia akan secara mandiri, jadi belajar mandiri, dia akan mencari kota di Sulawesi Selatan. Oke, kota-kota di Sulawesi Selatan. Misalnya tidak muncul kota di sini, maka ada Palopo. Jadi Palopo, kita klik saja ini Palopo, kota Palopo, atau jika siswa kita pasti ada di kepalanya, misalnya tempat apa yang populer di Palopo. Tempat yang populer di Palopo misalnya, dia akan ketik ini, dia akan ketik kantor Bupati Palopo, kantor Bupati Palopo. Tempat ikonik mana kantor Bupati Palopo, kantor wali kota, sorry kota, iya saya lupa kota, kantor wali kota, karena kota, informasi tentang kota-kota di Sulawesi Selatan, kantor wali kota Palopo. Maaf saya salah. Oke, jadi siswa kita akan diajak langsung ke kantor wali kota Palopo. Inilah kota Palopo. Oke, setelah siswa kita mendapatkan kota Palopo dengan ikon kantor Bupati Palopo-nya, si Amir langsung klik add to project. Terus
replace, jadi mengedit ulang. Nah, Palopo, kota Palopo bisa diedit ulang. Kota Palopo. Oke. Kota Palopo. Di sini sama tadi bisa ditambahkan foto tentang Palopo, tinggal cari Palopo. Kota Palopo Sulsel, apapun di Google ada para pembelajar, informasi apapun ada. Kota Palopo Sulsel, kita klik, muncullah Kota Palopo. Gambar apa ini? Gambar ciri khas Kota Palopo, gambar senjata khas Bugis Makassar, badik. Oke, di sini infonya. Si Amir akan berpikir apa saja info tentang Kota Palopo. Kota Palopo misalnya, Kota Palopo adalah salah satu kota, seperti itu para pembelajar. Kota Palopo adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti itu. Maka siswa kita akan belajar mandiri, mencari sendiri, berbasis pembelajaran berbasis inquiry learning bisa diterapkan di sini, sekaligus berbasis project based learning bisa diterapkan di sini para pembelajar. Bagaimana Bapak Ibu guru, menarik kan? Jelas menarik. Seperti itu mungkin para pembelajar Bapak Ibu guru dalam membuat tutorial pembelajaran di Google Earth. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya dengan kemampuan pengetahuan saya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru, para pembelajar semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Guru ID XIPS ini dengan like, subscribe, dan beri komentar menarik. Sekian.